Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Akil Siraj. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah yaitu untuk menambah wawasan tentang lembaga keuangan, kemudian untuk memahami peran lembaga keuangan dalam kehidupan ekonomi itu seperti apa. Nah, ada juga untuk mengetahui perbedaan antara kedua lembaga ini. Nah, dengan adanya presentasi kali ini, kita dapat diharapkan untuk memahami sistem keuangan secara lebih jelas dan runtut. Nah, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi, dalam presentasi ini kita itu akan membahas tentang pengertian lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan bank, kemudian fungsi lembaga keuangan bank, terus lembaga keuangan bank dan fungsinya. Kemudian ada juga perbedaan keduanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan apa itu namanya latar belakang tersebut. Nah, ini dia latar belakang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu selalu berhubungan dengan uang dan kegiatan ekonomi, yaitu transaksi dan sebagainya. Nah, namun tidak semua orang itu memiliki kondisi keuangan yang sama. Ada pihak yang memiliki kelebihan dana dan ada juga pihak yang kekurangan dana. Nah, disinilah lembaga keuangan berperan penting sebagai perantara antara kedua pihak tersebut. Lembaga keuangan itu membantu memperlancar peredaran uang, mendorong investasi, dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, jika tidak ada lembaga keuangan, maka kegiatan pinjam-meminjam itu akan sulit. Kemudian pembangunan ekonomi itu akan terhambat dan distribusi dana itu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan tersebut itu sangat dibutuhkan dalam perekonomian modern. Oke, yang pertama itu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank yaitu adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, kemudian untuk menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, bank itu menjadi lembaga keuangan yang paling sering digunakan masyarakat dikarenakan berkaitan langsung dengan tabungan, pinjaman, dan sistem pembayaran. Nah, contoh dari lembaga keuangan bank yaitu Bank Indonesia, kemudian Bank Umum, dan BPR atau bisa disebut dengan Bank Pengreditan Rakyat. Kemudian kita memasuki fungsi dari lembaga keuangan bank, yaitu untuk menghimpun dana. Nah, maksudnya itu bank itu menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito atau bisa disebut dengan deposit. Kemudian untuk menyalurkan dana. Nah, dana yang dihimpun itu disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau usaha. Kredit untuk usaha. Kemudian pendidikan dan kebutuhan lainnya. Kemudian fungsi lainnya yaitu untuk menyediakan jasa keuangan. Nah, maksudnya seperti transfer uang, pembayaran listrik, pajak, dan transaksi keuangan lainnya ya. Banyaklah contoh tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu fungsi dan pengertian dari lembaga keuangan bank, selanjutnya kita harus mengetahui lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti lembaga keuangan bank. Akan tetapi lembaga ini lebih berfokus pada jasa keuangan tertentu. Ya, lembaga ini itu sebagai pelengkap dari lembaga keuangan bank. Nah, contoh dari lembaga keuangan ini adalah asuransi, kemudian pegadaian, dana pensiun, dan pasar modal. Atau
ada lagi apa itu namanya perusahaan pembiayaan atau biasa disebut dengan leasing. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui fungsi lembaga non-bank tersebut. Nah, lembaga ini berfungsi untuk memberikan perlindungan risiko. Nah, contohnya yaitu asuransi yang melindungi dari risiko kecelakaan, kesehatan, dan kerugian. Contohnya ya BPJS. Nah, kemudian untuk menyediakan pembiayaan jangka panjang seperti pembiayaan kendaraan, nah pajak kendaraan itu kan, kemudian rumah dan investasi. Nah, terus ada juga untuk menghimpun dana untuk tujuan tertentu. Contohnya dana pensiun untuk masa tua. Nah, ya intinya lembaga keuangan non-bank itu untuk membantu masyarakat dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Ya contohnya seperti tadi, ya investasi itu. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dan fungsi dari kedua lembaga tersebut, mari kita mengetahui perbedaan dari lembaga kedua itu. Nah, perbedaan kedua lembaga ini itu dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu contohnya dari sumber dana. Nah, bank itu menghimpun dana dari masyarakat, sedangkan lembaga non-bank itu tidak. Nah, kemudian dalam kegiatan usaha itu lembaga keuangan bank lebih berfokus pada simpanan dan kredit. Nah, akan tetapi kalau dalam lembaga keuangan non-bank itu berfokus pada pembiayaan dan jasa tertentu. Kemudian peran dalam sistem pembayaran, yaitu kalau lembaga keuangan bank itu berperan langsung dalam sistem pembayaran, sedangkan untuk lembaga keuangan non-bank itu tidak begitu. Nah, kedua lembaga ini itu memiliki fungsi yang berbeda, akan tetapi namun harus juga saling melengkapi. Nah, jadi pada intinya dari pembahasan kedua lembaga tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan bank itu berperan sebagai penghimpun dan penyaluran dana masyarakat, itu intinya. Nah, akan tetapi kalau lembaga keuangan bank itu berperan sebagai penyedia pembiayaan dan perlindungan keuangan. Ya, kedua lembaga ini itu sangat penting sih dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kata yang salah, kemudian tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.